Selamat sore semuanya. Ya, mohon maaf ini video aku agak sedikit doang kelihatannya. Mohon maaf karena kameranya error, aku gak tahu gimana. Jadi kita langsung mulai aja ya. Oke. Menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore semuanya. Selamat datang di Technical Meeting Jakarta Judo Open Kata Virtual 3.0 tahun 2020. Saya Harlini Gita selaku moderator dalam technical meeting virtual kali ini. Sebelum kita mulai, kita absen dulu mungkin ya. Nanti yang disebutin boleh unmute, terus bilang hadir. Oke ya. Dari perwakilan dari POPB DKI Jakarta, apakah ada? Boleh speakernya dinyalain, terus bilang hadir. Hadir. Oke, lanjut ke Pengprov PJSI Papua. Hadir. Siap. Bayangkara Samapta Papua. Hadir. Dari Hadir. PJKB. Dari PJKB. PJKB belum ya. Dari PJTK Karawang. Dari Pengkab PJSI Kabupaten Badung. Belum ada. Medan Judo Club. Hadir. Setia Budi Judo Club Surakarta. Hadir. PJSI Kota Surakarta. Hadir. Judo Wazagombong. Judo Wazagombong. Ada. Judo Kabupaten Pasuruan. Hadir. Pengda PJSI DIY. Hadir. Pengcap PJSI Karangasem. Pengcap PJSI Karangasem. Belum ada. Terus dari Semanor Jatim. Semanor Jatim. Pengkot PJSI Denpasar. Pengkot PJSI Denpasar. Pengprov PJSI Sulsel. Oh, hadir. Denpasar hadir ya. Pengprov PJSI Sulawesi Selatan. Hadir. Hadir. Pengkot Jakarta Pusat. Pengkot Jakarta Pusat. Hadir. Hadir. Judo Cempaka Putih. Judo Cempaka Putih. Hadir. Hadir. Klub Judo Pangkajene. Hadir. Klub Judo. Hadir. JAD Tiang Bendera. Hadir. Pengkot Jakarta Barat. Hadir. SMK Negeri 11 Jakarta. Hadir. Pengcap PJSI Kabupaten Pangkep. Hadir. UKM Judo UGM. UKM Judo UGM. Neo Judo Club Bangli.
Neo Judo Club Bangli. Kings Judo Club Kabupaten Bogor. Kings Judo Club Kabupaten Bogor, apakah sudah ada? Pengurus Kota PJSI Medan. Hadir. Judo Kartika Blora. Hadir. Semarang Satria Judo Club. Semarang Satria Judo Club. Satria Judo Kabupaten Semarang. Satria Judo Kabupaten Semarang. Ada tadi tuh. Tulis. Ada ya. Rai Judo Club Cijantung. Rai Judo Club Cijantung. Belum ada ya. Pengkot Jakarta Timur. Ada berapa ini? Jadi ada 32 pesertanya, cuman ada beberapa yang belum hadir, mungkin nanti di absen lagi ya. Amin. Oke. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan Jakarta Judo Kata Virtual Open 3.0. Sebelumnya ada sambutan terlebih dahulu dari panitia. Mungkin untuk Ciana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, sama-sama sih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul secara virtual untuk technical meeting kejuaraan judo virtual yang pertama kali kami sebagai penyelenggara melakukan hal ini. Selamat sore kepada sahabat dalam judo, bapak-bapak dan ibu-ibu. Salam sejahtera, salam olahraga. Pertama ya, terima kasih atas keikutsertaannya dalam kejuaraan ini. Ya. Dalam kejuaraan Jakarta Open yang biasanya kita laksanakan dengan meriah, tetapi untuk saat ini kami menyelenggarakannya dengan sangat sederhana dan mohon maaf jika nanti pada berjalannya pelaksanaan terjadi kekurangan di sana-sini, karena ini kami juga masih belajar semuanya sebagai panitia untuk kejuaraan virtual. Pertama, saya ingin mengatakan maksud dan tujuan daripada kita melaksanakan kejuaraan ini adalah satu, menghilangkan kejenuhan kita yang biasanya kita setahun berapa kali bertemu dalam suatu pertandingan, ini sudah setahun kita tidak melakukan aktivitas pertandingan sama sekali, bahkan latihan. Jadi timbul ide dari kawan-kawan bagaimana kalau kita mengadakan kejuaraan virtual kata. Jadi terselenggaralah kejuaraan ini. Kemudian kami juga ingin memasyarakatkan kata di judo Indonesia, karena selama ini kalau dicari atlet kata sangat sulit sekali. Ya, jadi mudah-mudahan kita buka untuk tingkat di bawah level dan yaitu tingkat Q. Mudah-mudahan mulai merangsang para atlet di klub untuk bisa berlatih kata dengan lebih baik. Karena nanti kata juga akan dipertandingkan di SEA Games, katanya sih sampai dengan Goshin Jitsu. Ya, jadi bisa merupakan ladang emas bagi
tuan rumah kalau menyelenggarakan kejuaraan. Nah, jadi kalau orang dulu kalau kata nggak bisa ikut kejuaraan, sekarang bisa ada kejuaraan dunianya. Ya. Jadi itulah maksud kami ingin memasyarakatkan kata di Indonesia ini. Ada satu kata yang baru, karena yang biasa kita kenal adalah kata itu Nageno kata, Juno kata, Goshin Jitsu, dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan memperkenalkan produk baru dari Kodokan, yaitu Kodomo kata. Jadi Kodomo kata ini, kalau kita pelajari dengan benar dari mulai awal sampai akhir adalah tingkat-tingkat bagaimana kita cara melatih judo dari awal sampai dia nanti mempunyai bantingan yang benar-benar baik. Jadi mulai ukemi, jadi trap dari cara melatih itu ada di Kodomo kata ini. Makanya kami mencoba untuk mengadakan juga pertandingan Kodomo kata. Walaupun masih banyak yang belum tahu apa itu. Tapi zaman sekarang bisa dilihat di YouTube. Cari saja Kodomo kata, pasti akan keluar. Ya. Kejuaraan ini akan diawali dengan nanti webinar. Ya. Dengan webinar mudah-mudahan akan banyak pesertanya, akan bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan mengenai cara melatih dan cara berlatih. Terus juga ada psikolog di sana juga, jadi nanti bisa diikutkan ya pada tanggal 28. Ya mungkin ini saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat bergabung dalam kejuaraan virtual kata ini. Mari kita melangkah maju, walaupun kecil, kalau setapak demi setapak dari hal yang kecil nanti pasti akan bisa menjadi besar. Ya, terima kasih untuk para pengurus, para official, para atlet, panitia, juri, ya dari klub, Pengcap atau Pengkot, Pengprov. Terima kasih sekali lagi. Salam olahraga. Selamat sore. Her, Iya, Cik. sudah Halo. diteruskan? Halo. Halo? Herlina? Selamat sore, mungkin Halo. saya bantu ya untuk acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya mungkin kita ke bagian kasih data dulu kali ya, atau gimana Herlina, kita udah bisa gabung lagi? Ya, udah bisa. Mungkin dari Sensei Judo menerangkan buat verifikasi data dulu. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, ini bisa tolong ditampilkan ininya, file Excel-nya yang terakhir, yang revisi 1. Oh ya, siap Bang, ditunggu. Selamat sore, para senior, rekan-rekan, serta seluruh ofisial. Ini adalah hasil pengecekan persyaratan umur untuk atlet khusus Kodomo no kata. Nah, ada beberapa yang menjadi catatan. Jadi di sini kita belum menyatakan
diskualifikasi atau tidak, tapi ada beberapa yang kita harus pastikan lagi, yaitu fotokopi KK. Itu ada yang belum ada yang tidak jelas tahunnya, tanggalnya, bahkan bulannya, ada juga yang memang belum kirim. Nah, ini hasil rekapannya, jadi tolong yang warna kuning, ini tolong difoto ulang kakaknya. Tapi harus jelas. Karena ada yang antara 6, 7, 5, 6 itu nggak jelas. Jadi tolong dikirim ulang. Jadi kakak-kakak ini yang berwarna kuning tolong difoto ulang dan di situ berdasarkan nama atlet. Jadi masing-masing official tolong diperhatikan nama-nama atletnya. Mungkin nanti ini akan kita share lagi juga di grup official supaya tidak lupa. Jelas ya? Jadi tolong pastikan umur atlet Kodomo Kata sesuai dengan persyaratan. Kalau tidak masuk, ya mungkin dipertimbangkan tidak bisa diikutkan dalam kompetisi. Terima kasih. Sekian dari saya. Silakan Herina. Ya, baik, terima kasih Sensei. Mungkin ada yang belum ke absen ya, di absen lagi, yang tadi belum hadir. PJKB, apakah udah ada? Dian, di sini ada Mas Joko. Biar Mas Joko dikasih ngomong sebentar. Ya, baik. Terus dari Pengcap PJSI Karangasem? Halo? Hadir. Hadir. Dari Semanor Jatim? Semanor Jatim? Belum ada ya. UKM Judo UGM? UKM Judo UGM? Belum ada. Neo Judo Club Bangli? Neo Judo Club Bangli? Belum ada. Kings Judo Club Kabupaten Bogor? Kings Judo Club Kabupaten Bogor? Belum ada. Semarang Satria Judo Club? Semarang Satria Judo Club? Belum hadir. Rai Judo Club Cijantung? Rai Judo Club Cijantung? Tidak ada. Pengkot Jakarta Timur? Oke, belum hadir juga ya. Oke, lanjut untuk mungkin sekarang dari teknis pertandingan pada Cigian, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, apabila ada pertanyaan terkait teknis pertandingan, mungkin nanti pertanyaannya bisa disampaikan di kolom komentar, atau setelah panitia menjelaskan, bisa langsung unmute speaker-nya, bisa langsung bicara atau mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Berikut saya dari bagian teknis pertandingan akan menjelaskan proses dari awal hingga akhir, bagaimana tata cara atau apa yang akan kita lakuin ke depannya dalam penjurian ini. Saya akan share dulu ya. Sebentar. Oke. Kelihatan ya semuanya. Jadi
Tadi ini acara kita hari ini. Tadi sudah ada absen sebentar, sambutan, dan sekarang nomor 3, teknis pertandingan. Saya akan jelaskan sedikit. Pertama, pendaftaran yang sudah masuk, jadi totalnya semua ada 33 klub, pengcap atau pengprov yang bergabung ke kegiatan kita ini. Ini kurang lebih yang sudah saya share di grup. Dan yang kuning-kuning ini maksudnya adalah yang ada revisi ya, sudah menghubungi saya, ada revisi. Untuk Kodomo no Kata, kurang lebih ada 15 peserta. Nage no Kata, kita ada 14 peserta. Itu yang dicoret kuning itu maksudnya yang paling bawah saya salah masukin. Itu harusnya Juno Kata, tapi saya inputnya di Nage no Kata, dan baru saja sebelum ini dari Pemda PJSDIY mengundurkan diri untuk Nage no Katanya. Jadi total ada 14 peserta. Selanjutnya Juno Kata, ini yang paling banyak, 16 peserta. Ini yang paling bawah nomor 16, Judo Kings Judo yang tadi saya input salah itu pindah ke sini, dan Pucang Surabaya juga mengundurkan diri. Sudah diinfo ke kami. Selanjutnya, nah ini yang paling banyak dipertanyakan karena kita bagaimana juga sekarang sudah masuk dalam ya new normal. Jadi ini juga sesuai persyaratan yang ada, protokol kesehatan. Yang pertama, wajib ada surat hasil rapid test dan hasilnya harus non-reaktif pastinya. Nanti surat ini di-submit, dikirimkan bersama dengan video. Jadi setelah ini akan ada waktu kurang lebih 2 minggu kita kasih untuk bikin video, kumpulin video, dan dilampirkan juga surat rapid test-nya ini. Jadi begini, surat rapid test ini, tanggalnya dipastikan itu di antara sebelum membuat video dan mengumpulkan video. Jadi logikanya aja sih, kita kan bikin video harus ceritanya aman. Jadi sebelum melakukan itu, bikin video itu sudah harus rapid test. Jadi kita akan hitung mundur juga ya tanggalnya nanti. Itu menjadi salah satu persyaratan juga. Dan selanjutnya itu masker. Masker ini opsional, tidak diwajibkan. Tapi jika ingin menggunakan, boleh. Silakan. Selanjutnya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan secara umum dalam pengambilan video. Ini pengambilan video menggunakan handphone, ini standar banget sih, nggak terlalu dikhawatirkan karena kita ngambil yang termudah. Pengambilan post video ini nanti Yoseki sebelah kiri Tori, nanti saya ada layoutnya di slide selanjutnya. Dan dipastikan videonya ngambilnya horizontal ya. Ini sebenarnya semua udah pada tahu, cuma saya harus ucapkan lagi di sini biar lebih jelas lagi. Dan juga videonya jelas, semua terlihat yang seperti kita sering lihat di YouTube mungkin ya, pertandingan kata, kurang lebih seperti itu. Yang ini ya tidak perlu banyak efek, yang penting jelas dan tidak ada guncangan. Disarankan sekali menggunakan tripod, jadi aman gitu loh. Nah, ini kurang lebih sih contoh dari pengambilan video, lapangannya hampir kelihatan semua, jadi juri pun enak untuk melihatnya. Nah, ini yang saya maksud. Tadi posisi pengambilan videonya, Torinya di sebelah sini. Oke, dan ngambil videonya dari sini ya. Iya nih, sorry. Ya. Bisa ditanyakan dulu ke seluruh official, apakah bisa lihat videonya? Soalnya di saya nggak kelihatan yang gambar berikutnya, cuma masih yang gambar protokol kesehatan.
takutnya yang lain sama. Oh gitu. Apa ada yang tidak bergerak atau gimana? Nah, ini baru. Jelas. Oh, jelas. Jelas. Berarti laptop saya aja yang kenapa. Oke, saya lanjutkan. Nanti ini kita share kok semua di di grup. Jadi lebih enak juga. Ini ukuran matras seperti yang ada di persyaratan. Kodomo itu 6x6. Nage no kata dan Juno kata ini boleh 8x8 atau 10x10. Ini contoh yang ada di kita ini susunannya kalau untuk 10x10. Sudah di-share juga oleh Sensei Warno kemarin di grup. Oke, selanjutnya ini proses seleksi. Nah, hari ini tanggal 25 Oktober, hari Minggu. Nah, besok sudah bisa masuk dalam yang warna oranye. Ini tanggal 26 sampai 26 Oktober sampai 15 November mengirimkan video. Di sini juga yang saya maksud dengan rapid test, surat hasil rapidnya. Jadi kurang dari tanggal 15 November. Nanti untuk cara mengumpulkannya saya info lagi di grup karena kita masih mencoba metode yang paling bagus untuk keterima videonya. Dan tanggal 16 sampai 18 November ini pengecekan video oleh panitia yang sudah masuk. Mungkin nanti ada yang kurang jelas atau apa, akan kita hubungi lagi panitianya. Panitia maaf, officialnya. Selanjutnya penjurian babak penyisihan. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di slide selanjutnya. Dan tanggal 21 hari terakhir penjurian itu juga sekaligus pengumuman 5 besar untuk final. Dan tanggal 28 dan 29-nya ini 5 besar setiap kategori akan live final. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi mau saya jelaskan. Tanggal 19 sampai 21 penjurian. Penjurian ini melalui Zoom sesuai jadwal kan video sudah dikumpulkan ke kita. Nanti kita ada undian. Setelah undian itu jadi kita bagi setiap hari itu penjurian 5 peserta. Mau Nage no kata, mau Juno kata, mau Kodomo no kata, semua setiap hari 5 klub atau 5 peserta kita adakan penjurian. Dan itu penjurian ini melalui Zoom sesuai jadwal. Jadwal nanti akan diinformasikan kembali. Dan setiap penjurian ini wajib dihadiri oleh juri, peserta, dan perwakilan dari panitia. Nanti setelah ini selesai akan di-upload di Instagram TV. Jadi untuk yang lain bisa lihat. Di sini saya maksud peserta ini mungkin contoh ya. Hari pertama peserta A, B, C, D, E. Nah, perwakilan peserta di sini yang dimaksud adalah hanya A, B, C, D, E saja. Peserta yang lain tidak masuk ke Zoom penjurian ini. Nanti mungkin bisa lihat di Instagram TV-nya Jakarta Open. Itu untuk menghemat waktu. Jadi hari kedua itu klub EFGHIJ gitu. Dan selanjutnya itu nanti sistematis atau teknisnya kita informasikan lagi. Setelah ini nanti ada undian kok. Jadi perharinya kita kelihatan dengan siapa-siapa aja. Nah, tanggal 21 hari terakhir ini penjurian sekaligus pengumuman 5 besar. 5 besar ini yang tadi seperti saya jelaskan, tampil lagi nanti untuk Zoom. Dan ini secara langsung tidak melalui video. Langsung dalam artian jurinya live, pesertanya juga live. Jadi bagi yang berhasil masuk 5 besar, dimohonkan untuk persiapan seminggu, karena ini dari tanggal 21 pengumuman ini sampai kita 28 dan 29 ini persiapan ya. 27 sampai 29 ini persiapan 5 besar untuk ke final. Jadi pastikan yang namanya internetnya nanti koneksinya stabil, bagus, tempatnya baik,
dan hafal semua gerakannya, tidak ada kesalahan. Dan yang masuk Zoom ini hanya peserta saja, sesuai urutan nanti. Dan untuk yang lain, kalau mau menyaksikan, bisa live di YouTube. Begitu. Kalau untuk dari teknis, kurang lebih saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau yang masih belum jelas, bisa ditanya. Mungkin Herlina kita sudah ada pertanyaan atau bagaimana? Saat ini di kolom komentar belum ada pertanyaan. Yang mau mengajukan pertanyaan boleh di kolom komentar atau enggak bisa langsung unmute speakernya. Unmute terus sebutin aja dari klub mana atau siapa gitu. Iya. Apakah Dari ada Gombong, Mbak. pertanyaan? Iya. Itu pengumpulan videonya formatnya apa? Apa original? Oh, Gitu aja. video. Gimana, maaf? Format videonya apa? Dirubah apa enggak? Ya. Oh, nggak usah original. Jadi diusahakan nggak usah terlalu ada edit-edit karena kita namanya gimana ya, Nage Kata dan semuanya ini kan yang original aja sih. Nggak usah diedit, nggak usah diapa-apain. Nanti pas Dirubah. pengumpulan. Oh, saya. Gimana? Nggak usah dirubah jadi MP4 atau apa, itu nggak usah ya? Nggak usah. Dari hasil kamera. Ya, seoriginal mungkin sih. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, ada Mbak, pertanyaan lagi? Boleh. Izin mau bertanya. Peserta kami yang Nage no Kata dan Juno Kata kan selama ini sedang melaksanakan latihan di Padepokan Judo Indonesia. Apakah kita perlu mengirimkan juga surat hasil rapid test-nya? Gitu. Karena mereka diasramakan di sini sudah berbulan-bulan gitu. Oh, kalau untuk hasil rapid test itu sebenarnya sih harus ya, wajib, karena itu persyaratan. Karena kalau saya memperbolehkan, nanti yang lain juga bisa aja. Saya juga di rumah aja semua. Karena kan kita nggak tahu kondisi masing-masing peserta nih sebelum ini. Jadi ya tetap sih harus ada kayak gitu. Gimana? Sudah cukup jelas, Mas? Oke, Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga dari kolom komentar. Dari Putri Prihandini, Mbak mau tanya yang belum lolos soal kakak tidak jelas itu kapan pengumpulan ulang lagi, Mbak? Katanya. Oh, boleh langsung kok setelah ini. Langsung WA ke saya aja. Ke admin. Gitu. Mohon izin dari Jogja. Ya, silakan Pak. Sore. Nah, untuk warna tatami apakah bebas? Karena selama kita ketahui untuk tatami standar belum secara setiap daerah tidak memiliki itu. Terima kasih. Oh, untuk masalah tatami nanti mungkin akan dibahas oleh juri atau ini ya, wasit, karena itu bukan ranah saya. Karena saya masih hanya teknis pengumpulan video pertandingan. Nanti kita tampung dulu ya. Sensei, nanti kita tanya oleh perwasitan. Oke, siap. Ada lagi? Baik, mungkin tadi pertanyaan dari PJSI Kabupaten Pangkep juga dijawab ya. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf, mau tanya dari Pemprov PJSI Papua. Mau tanyakan, Mbak, boleh di-share untuk aturan mengenai pakaian atau kostum dalam pertandingan? Bagaimana? Maaf, kurang jelas. Dalam aturan pertandingan. Bisa di-share bagaimana soal peraturan kostum atau ukuran kostum yang harus dikenakan peserta dalam pertandingan?
Oh, kalau untuk judogi putih ya, seperti yang sudah di-share. Tapi nanti Iya, untuk lebih jelasnya iya. lagi di bagian penjurian atau pewasitan itu di arah sana. Cuma ini sih kita maunya putih semua judoginya, gitu. Iya. Nanti kita bahas lagi ya, Iya. bagian penjurian ya. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Izin Mbak dari Sulawesi Selatan. Ya, Sensei. Nah, ini saya mau nanya. Yang pertama itu masalah rapid test. Misalkan besok kita rapid test, masih berlaku enggak pada saat tanggal berapa itu nanti? Tanggal 26. Berapa maksudnya tenggang waktunya berapa lama setelah rapid? Standar aja sih 14 hari. Oh, 14 hari. Iya. Yang umumnya aja kayak kita naik pesawat juga kan 14 hari. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Berarti, mohon maaf. Berarti hasil tes rapid test kalau misalnya pengumpulan video pada tanggal 1, kemudian berlakunya 14 hari, jadi pada saat dia memasuki final di tanggal 29, berarti dia harus melampirkan hasil rapid test yang baru lagi dong. Untuk ini kita sih masih bahan diskusi ya, Ciana ya. Gimana nih, Ciana? Iya. Mungkin. Iya. Kalau misalnya dia tornya tanggal 10, kemudian dia lolos seleksi tanggal 21, kemudian akan bertanding tanggal 29, kan masa berlaku 14 hari itu kan sudah lewat. Mungkin begini ya. Kita kalau memang sudah rapid test sekali, kalaupun pasangannya itu tidak berubah, kayaknya tidak menjadi masalah. Oh, oke. Kan pada peraturan dari IJF juga bisa berlatih dengan pasangan yang sama. Oh iya. Ya, itu peraturan IJF. Jadi kalau kita pun mau latihan judo, pasangan kita nggak boleh berubah. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau kayaknya kita akan berpatokan dengan ini saja. Ya, kalau sudah rapid sekali, it's okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya, apakah sudah cukup jelas untuk teknis pertandingan? Nanti kurang jelas bisa sih WA juga di grup. Kalau bisa di grup, jadi teman-teman atau rekan-rekan yang lain kurang jelas hal yang sama, udah bisa disimak juga di situ. Tuh. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa di grup WA ya, Ci ya. Mungkin lanjut lagi nih buat absen, kalau aja ada yang baru gabung dari Pengcap PJSI Kabupaten Badung, apakah udah ada? Hadir. Oke. Terus dari Semanor Jatim. Semanor Jatim. Hadir. Baik. UKM Judo UGM. UKM Judo UGM. Hadir. Semarang Satria Judo Club. Semarang Satria Judo Club. Belum ada ya. Rai Judo Club Cijantung. Oh, ada Semarang. Baik. Rai Judo Club Cijantung. Belum ada. Pengkot Jakarta Timur. Oke, belum ada juga. Mungkin sekarang bisa lanjut ke undian ya, Ci. Atau mungkin sebelumnya dari juri ada sambutan pada Pak Joko, mungkin bisa waktu dan tempatnya dipersilakan. Pak Joko itu dari Pengprov. Oh, dari Pengprov ya, mungkin bisa.
Mohon maaf. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambutan dari Pengprov, Bapak Joko. Sensei Joko, mohon maaf, bisa kasih sambutan. Sensei Joko Dwi. Maaf Sensei, itu mikrofonnya belum dihidupin. Ya, sudah. Maaf Sensei, itu belum dihidupin lagi, masih nggak kedengeran suaranya. Ya, sudah. Ya, sudah bisa Sensei, silakan. Tidak ada suaranya, Sensei Joko, Mas Joko. Mungkin dari host bisa di-unmute. Udah dicoba sih dari tadi. Bentar ya. Begitu ya. Mungkin handphone baru jadi kagok. Atau nanti aja deh, mohon maaf Sensei, nanti kita balik lagi ya, kita lanjut dulu gimana? Yang lainnya gimana? Lanjut dulu aja. Lanjut ke undian saja. Ya, lanjut aja dulu, nyampe nanti kalau emang itu balik lagi ke sambutan Pengprov. Ya, oke siap. Sekarang masuk ke undian ya. Nanti saya bakal share screen untuk Ini dulu, undian. maaf, Yang pertama, Rina, kita ini dulu ya. Dari jurinya dulu, Dari peraturan juri, cara ya. penilaian. Oh iya, dari juri mungkin ada peraturan. Silakan. Untuk juri ya, dipersilakan. Sensei Suwarno. Mungkin Si Ana bisa tolong disebutin nggak untuk juri Kodomo siapa, juri Junokata dan Nagenokata siapa aja, biar ini pesertanya tahu. Ya. Saya sebutkan untuk juri Nagenokata dan Junokata yaitu Sensei Bambang Prakarsa, Sensei Anjay, dan Sensei Suwarno. Kemudian yang untuk Kodomo Kata adalah Sensei Lita Teresia, kemudian Sensei Fani, dan Sensei Ismaya Sari. Ya. Lita dari Jawa Tengah, Fani dari Sulsel, Ismaya Sari dari DKI. Sensei Suwarno dari Banten, Sensei Bambang DKI, Sensei Anjay di Jepang. Ya, jadi itu saja. Sekarang silahkan Sensei Suwarno untuk menjelaskan
apa itu penjurian Nage no Kata, Juno Kata, mulai dari aturan baju, matras, dan yang lainnya. Jadi biar kita semua mengetahui bagaimana nilai itu bisa ada, ya, apa yang dinilai. Jadi kita mempersiapkan atlet kita juga dengan tidak ragu-ragu tahu mana salahnya, mana yang benar. Seperti kita melihat suatu bantingan kalau dalam pertandingan perorangan, ya. Jadi silakan Sensei Warno diambil alih. Terima kasih Cik Ana. Izin para suhu senior, rekan-rekan judo semua. Di sini saya izin mewakili Sensei Anjay dan Sensei Bambang untuk menjelaskan garis besarnya aja masalah penilaian dan aturan yang terdapat dalam kata. Jadi tadi saya sudah baca beberapa pertanyaan. Untuk warna matras itu bebas ya, sah-sah aja. Yang penting arena pertandingannya itu yang 8x8 atau 10x10 itu satu warna. Jadi jangan di tengah-tengahnya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Kalau mau merah, merah semua boleh. Yang penting 8x8-nya kelihatan atau 10x10-nya kelihatan. Terus di situ kan ada garis-garisnya. Ini untuk Nage no Kata dan Juno Kata ya. Nah, yang ukuran 8 atau ukuran 10 itu sebenarnya garisnya sudah patokan dari garis Dan tengah. tolong ditampilkan. Tidak apa-apa, ini aja. Dari garis tengah itu ke garis tepat tori dan uke itu masing-masing 3 meter. Jadi mau dia ukurannya 8x8 atau 10x10 itu tetap sama ya. Kita lihat. Ya ini ya. Nah ini ada, kita lihat dari garis tengah itu dan garis untuk posisi berdiri tori dan uke itu 3 meter 3 meter. Nah ini harus dikasih garis ya. Jadi jangan polos karena di penilaian itu posisi uke dan tori antara satu bantingan dengan bantingan lainnya itu berpengaruh terhadap penilaian ya. Jarak namanya, kalau di kita tuh jarak, itu bisa berpengaruh pada penilaian. Nah, penilaian yang kita yang akan kita laksanakan sini itu menggunakan IJF scoring sheet. Jadi kita mulai pakai dengan yang baru, dengan IJF scoring sheet. Jadi di sini tidak mungkin saya menjelaskan rinci ya, tapi di situ kita bisa lihat, itu bisa di-download di Google ada. Jadi bukan hal yang scoring sheet ini bukan hal yang tabu ya. Ini di Google ada, bisa kita lihat, bisa dicek. Scoring sheet judo kata. Nah, ini ada semua di sini. Oke. Jadi saya ambil satu contoh kasus ya. Satu contoh kasus kalau posisi tori dan uke itu terbalik. Jadi kalau posisi uke dan tori kebalik itu untuk satu teknik pada saat dia terbalik itu nilainya sudah kita kurangi. Masuknya di ruang teknik salah, -5. Jadi kalau selama melaksanakan kata terbalik semua, itu berarti semuanya kita -5. Tapi ketika dalam tengah perjalanan, dia kembali ingat, dia memutar secara otomatis sendiri, nah itu baru tidak kita kurangi. Ya. Jadi mohon diperhatikan lagi, untuk posisi tori dan uke, kalau di Nage no Kata itu ada di sebelah kanan, jadi untuk juri dan wasit itu kelihatan ya. Cara bantingan dia kelihatan karena dia kan kanan kiri. Oke, sekali lagi untuk tadi ada pertanyaan juga masalah judogi, itu wajib putih. Judogi wajib putih sama antara tori dan uke sama. Terus perlu diperhatikan untuk sabuk, ukuran sabuk itu harus sama. Jadi sebelum memasuki arena itu ukuran sabuk
kanan dan kiri itu panjangnya harus sama. Itu bisa mempengaruhi penilaian. Untuk warna judogi, dan kalau bisa tidak terlalu banyak aksesoris di judoginya. Ya, untuk tempel-tempelan sponsor tidak perlu. Ya, kalau nama daerah oke. Nama daerah oke, atau di dada ada merah putih, nggak apa-apa. Tapi harus usahakan sama antara tori dan uke. Dan juga untuk menggunakan tapping, itu juga sebenarnya mempengaruhi penilaian. Ya. Tapping di kaki atau di tangan, apalagi di muka ya, nggak kelihatan. Terus, selanjutnya, saya rasa itu aja tadi pertanyaannya. Yang ada lagi, kira-kira sambil berjalan aja, kalau ada pertanyaan bisa unmute, nanti kita langsung jawab. Izin sih. Ya, silakan, Beli. Izin bertanya untuk pengambilan video. Ya. Ya, pengambilan video yang tampil sekarang pengambilnya di belakang Yoseki, sedangkan yang tadi slide sebelumnya di berhadapan dengan Yoseki atau wasitnya, yang benarnya seperti apa? Oh, ini maksudnya ini layout itu judulnya ya, layout pengambilan video. Maksudnya judul secara keseluruhan. Jadi ini banyak salah persepsi. Ya, posisi pengambilan videonya dari sebelah mana ya? Apakah kita patokan dengan tori uke ya? Di posisi Yoseki ya pengambilan videonya. Di posisi juri. Iya, pas. Jadi seolah-olah kamera itu ya jurinya itu gitu. Jurinya itu, iya. Ya. Siap. Yang bikin gambar dia ngasih judulnya di bawah, jadi kesannya seolah-olah layout pengambilan videonya di bawah ini kayak. Jadi salah tangkap. Siap, Sensei. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang Ada pertanyaan dari Putri Prihandini. Atau ada tambahan dari Sensei Bambang? Ya, itu kalau sepengetahuan saya, kalau tori sama uke itu terbalik, itu nilainya 0, Sensei. Oh iya. Itu fatal, bukan potong 5. Itu nilainya 0. Jadi tidak bisa dinilai. Karena itu pernah kejadian waktu ke Jurnas yang Papua Barat terbalik, langsung di-stopin. Jangan sampai kalau sampai terbalik. Ya. Itu satu. Kedua, untuk para pelatih. Halo. Iya, saya dengar saya. Ya. Lanjut. Untuk para pelatih kata memang harus mempersiapkan atletnya itu benar-benar gitu. Banyak kita yang saya melihat banyak pelatih kata asal melatih doang tapi tidak menampilkan menyiapkan atlet yang benar-benar untuk spesial kata. Contohnya tingginya tidak sama, satu kurus, satu gemuk, satu tinggi, satu pendek. Itu basic dasar dari kata. Yang peraturan baru ini adalah penampilan itu harus benar-benar perfect. Jadi jangan ada rambutnya satu keriting, satu rambutnya lurus, kulitnya pun harus sama. Itu akan mempengaruhi penilaian. Itu yang harus diperhatikan pelatih-pelatih kata dari pengprov daerah lain mempersiapkan atletnya yang benar-benar harus atletnya itu penampilan itu enak dipandang gitu. Itu aja sih. Kalau peraturan itu basic hampir sama, yang penting kita ambil aturan IGF. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Sensei Bambang koreksinya. Sensei Anjay belum gabung ya, Ciana? Siapa tahu mungkin ada tambahan. Ada pertanyaan juga di kolom komentar. Untuk kodomonya, Mbak boleh di-share peraturannya?
Kodomo silakan Sensei Lita atau Sensei Ismaya, Sensei Fani yang ahli bidang perkodomoan. Terima kasih buat waktunya. Kalau untuk Kodomo peraturannya kurang lebih sama dengan Nagi no Kata dan Juno Kata. Hanya matrasnya aja. Matrasnya Kodomo itu 6 kali 6 meter. Yang selebihnya sama, kurang lebihnya sama dengan Nagi no Kata ataupun Juno Kata. Itu aja sih. Sepertinya nggak ada lagi ya, Sensei Nano. Itu aja peraturannya. Mungkin sedikit perhatian untuk Kodomo no Kata itu ada teknik-teknik yang tekniknya dilakukan masih dengan naik ke atas, terus dibantingnya tidak full. Dibantingnya itu harus sesuai dengan yang ada di YouTube ya. Jangan udah mentang-mentang bisa ongos, langsung dibantingnya melintir ke atas gitu. Bisa tai otos. Kalau tai otos itu kan dia melangkah dulu baru dia jatuh. Jadi benar-benar step-step cara kita melatih anak-anak. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oh iya, mau mengingatkan aja Sensei Lita kemarin ada pembahasan katanya Kodomo no Katanya 4 dulu baru 3 ya. Ini saya lihat scoring sheet-nya. Berurutannya mungkin, dari 4 baru 3. Oh, jadi nomor yang 4 dulu baru 3 ya, bukan 3 ke 4. Iya, betul. Betul, kurang lebih itu. Dan tekniknya sama persis dengan yang kita lihat di YouTube. Jadi para pelatih untuk diingatkan lagi. Seperti tadi Ciana juga sudah sampaikan, tidak ada bantingan yang melambung. Bantingan benar-benar yang dasar. Itu, terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi soal Kodomo Kata? Atau mungkin Kodomo no Kata saya puterin sebentar videonya sebagai mungkin dari juri Kodomo no Kata bisa jelasin sedikit-sedikit kali ya, nggak banyak sih. Biar yang ini kan suatu hal yang baru nih, kayaknya mungkin bisa sedikit aja dijelasin kayak mungkin tadi Ciana bilang kan apa bantingannya ini itu apa bagaimana. Saya puterin sebentar ya. Mungkin dari juri Kodomo no Katanya bisa sekalian di info atau apa. Saya rasa para sensei udah paham kalau lihat video ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan sambil nonton ini. Tapi kalau menjelaskan ya, ini ada nama-nama, ini ada judul tekniknya. Jadi silahkan dilatih satu persatu sama seperti judul tekniknya yang ada di video. Dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya.
Apakah ada pertanyaan atau masih bingung? Izin tanya, Mbak Lin. Ya, silakan, Mas. Itu ada beberapa kali UK-nya itu berdirinya itu membelakangi Yoseki itu emang kayak gitu ya? Boleh? Kalau untuk Kodomo no Katanya kan dari IGF-nya kan juga belum ada pertandingannya. Cuman saya kembalikan ke belum ada pertandingannya. Jadi kita baru memulai ini. Nah, untuk para peserta yang maksudnya pada para Kodomo yang sedang melakukan ini membelakangi Yoseki nanti saya kembalikan ke Sensei Nano atau Sensei Bambang bagaimana? Terima kasih. Ya disesuaikan dengan video aja kalau saya rasa mah. Kalita, izin bertanya. Saya dengar. Halo, Kalita. Suaranya pelan sekali. Suaranya kecil. Kalita. Halo. Suaranya Bertanya, pelan Mbak. sekali. Ya, silakan. Kalau dari pengambilan videonya itu moving atau tidak? Tadi kan peraturannya dibilangnya hampir sama Nageno atau Yunokata ya? Sama-sama. Gimana? Gimana, Mbak? Atau mungkin ada juri yang lain, Sensei Fani atau Sensei Is bisa bantu jawab, mungkin balita ininya lagi kurang bagus. Untuk pengambilan selamat sore. Ya. Untuk pengambilan gambar pas dikodokan itu dia nggak moving. Halo? Ya, jadi intinya sama Nageno Kata atau Juno Kata ya. Kamera stay diam di satu lokasi ya, Is ya. Iya, Mbak. Iya, soalnya ini kan ada muter-muter posisinya ya. berubah-berubah nih. Iya. Jadi nggak boleh ya, Sensei Is ya. Ini biasanya ada dua kamera biasanya. Oh, gitu. Jadi nanti kayak diedit gitu ya. Oke. Terima Jadi kasih. posisinya kayak gini ya, tetap kayak Iya. normal nih begini. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya. Boleh Cukup jelas tentang kan di Nageno Kata. Kodomo no Kata. Saya Warno. Untuk Kuzushi movement yang tadi di Kodomo no Kata 4, itu kalau bisa tetap ada 8 mata angin ya, gerakannya. Jadi maju, ada mundurnya, ada serong juga. Apakah ada tambahan lagi untuk Kodomo no Kata? Sensei Warno. Sensei Warno. Ya, Sensei Yudo. Mungkin untuk posisi kamera tetap stay di posisi Yoseki dan satu kamera saja kali ya? Iya. Ya sama ya? Iya, Betul ya? Iya. Jadi posisi kamera di posisi Yoseki dan diam, stay di situ, dan satu kamera saja. Tapi bisa mencakup satu lapangan. Gitu ya? Iya. Biar sama nih. Iya. Bang, bingung. Meeting gue. Technical meeting.
Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan dari Sensei Topan mungkin tadi ada untuk Nageno Kata dan Juno Kata, Tori sama Uke posisinya sama di sebelah kanan semua. Ya itu. Ya. Kalau yang Lagi ikut Zoom nih, lagi ikut Zoom DKI nih, sebentar. Ya, lagi ikut. Udah, ya lagi ikut DKI nih, lagi baru masuk. Halo, bagaimana? Bisa Nano? ya, selamat datang Bapak Sekum PJSI DKI Jakarta. Makasih Pak Nano, baru masuk terlambat. Ya, baik. Izin ini menyampaikan informasi. Iya, silakan Pak. Untuk Nageno Kata itu Tori ada di sebelah kanan, sedangkan untuk Juno Kata di sebelah kiri, di sebelah kanan ya. Jadi terbalik ya? Terbalik. Ya terbalik. Jadi kalau yang Nageno Kata di kanan, yang Juno Kata di kiri. Kiri, Torinya. Ya, oke ya. Jangan sampai kanan semua nanti, itu penjelasannya yang digambar kurang. Bukan begitu ya, Sensei Bambang? Betul. Ya. Betul. Ya, Sensei Topan. Demikian. Berarti khusus Yunokata, Tori sebelah kiri ya? Ya, betul. Sebelah kiri Yoseki atau kamera? Ya. Yoseki dong. Iya, Yoseki ya. Kamera harus belakang Yoseki. Mungkin nih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Teknis pertandingan dan segala macamnya apakah sudah jelas? Kayaknya kita bisa lanjut kali ya ke undian. Kalau udah nggak ada pertanyaan. Iya, boleh. Mungkin untuk ini, Gian, ini ada Pak Ai, di sini ada Mas Joko, mungkin bisa perwakilan dari Pemprov PJSI DKI untuk sedikit memberikan sepatah dua patah kata sebagai untuk boleh instruksi, penyemangat kita. Ya. Instruksi, Ci. Ya. Silakan. Izin, Ci, saya Denny, Ci. Oh ya, mau Den, tanya untuk Kodomo, kemarin kan saya sudah nanya juga itu untuk masalah lebarnya matras. Matras kebenaran kita kita tidak mempunyai matras banyak. Ya. Jadi yang adanya itu cukup 6x6 sih ada, cukup bisa. Ya. Kita padakan untuk 6x6. Tapi sisanya nggak ada, maksudnya 6x6-nya aja yang ada. Iya, gitu. udah Boleh segitu. nggak sih? Boleh. Oke. Terus satu lagi itu ruangan kita kan kita nggak bisa tarik keluar, mungkin di dalam dojonya kita dikelilingin full kaca. Apakah boleh, Ci? Ada boleh nggak, Ci? Dikelilingi kaca kita karena di ruangan tempat latihan kita semuanya kelilingin di kaca gitu loh. Nggak masalah ya, Ci? Nah, tapi nanti jadi jelas nggak tekniknya orangnya ya? Jelas, sudah dicoba kemarin, jelas sih, Ci. Oh, oke. Jelas udah kelihatan orangnya. Oke. Baik, makasih, Ci. Ya, makasih. Ya, mungkin Pak Ai atau Pak Joko, tadi Pak Joko nggak bisa buka speaker. Mungkin Pak Ai aja mewakili dari Pemprov PJSI DKI untuk sedikit memberikan sambutan. Silahkan Pak Ai. Oke, terima kasih pada semua panitia dan para hadirin yang hadir pada saat ini, sore ini di Zoom meeting kegiatan pada sore ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada semua peserta yang akan bertanding di virtual. Ini adalah baru pertama kali
diadakan di tengah-tengah pandemi. Jadi Pemprov DKI mensupport semua kegiatan ini dan mengharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut. Jadi kegiatan seperti macam ini harapnya diperhatikan dan dibuat sedemikian rupa ke depannya agar jauh lebih baik. Pada intinya kami dari Pemprov DKI mendukung kegiatan ini dan mensupport. Jadi ada kata-kata bahwa Pemprov DKI tidak mendukung. Jadi kegiatan ini adalah bersifatnya legal karena ada isu di luar kegiatan ini ilegal. Jadi kami meluruskan selamat bertanding dan itu sifatnya adalah resmi. Jadi siap selamat bertanding. Itu saja kepada Ibu Panitia, silakan melanjutkan kegiatannya dan kami tetap monitor. Sekian, terima kasih. Thank you Om atas supportnya dari Pemprov. Terima kasih Pak. Oke, tolong dilanjut. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke undian ya. Atau sebelumnya tadi masih ada yang belum hadir di absen lagi. Dari Kings Judo Club Kabupaten Bogor, apakah ada? Dari Rai Judo Club Cijantung? Tadi Kings Judo sama Rai Cijantung di grup sih bilangnya nggak bisa masuk, tapi mereka mau masuk sih tadi. Pengkot Jakarta Timur? Bareng sama Rai, Pengkot Jakarta Timur. Oh, oke. Berarti udah ya, tinggal 3 itu aja. Selanjutnya kita mungkin langsung ke undian ya. Ini agak deg-degan nih undian, soalnya silat tiba-tiba hilang sendiri. Dimulainya dari apa dulu nih, Cik? Kodomo aja kali ya. Dari Kodomo no Kata, oke. Bentar saya share screen. Sebentar, saya ini share ini dulu ya. Maksudnya jadi pembagiannya nanti begini undiannya. Nanti, nah jadi Nage no Kata diundi untuk grup 1 dulu, siapa yang keluar 5 nama pertama, selanjutnya mengisi grup kedua dan grup ketiga. Itu yang saya bilang tadi, nanti ada hari pertama, penjuriannya hari kedua dan hari ketiga. Jelas ya, kurang lebih. Nanti kita share juga hasilnya. Bisa dimulai, silakan. Oke, kita share screen dari Kodomo no Kata dulu. Wah, kayak banget malah. Ini masih loading. Oh ya, di sini nanti di undiannya yang ditulis itu 3 huruf aja yang di daftar itu. Jadi para pelatih mohon dihafal kode 3 hurufnya itu. Kode tim maksudnya. Kode tim. Ya, kode tim. Apa sudah ada screen-nya? Belum. Belum ada. Loading. Iya, tunggu sebentar ya. Makan buah dulu dong. Ampun. Nah, masih loading share screen-nya. Apa ini udah ada belum? Belum nongol. Loading. Loading. Sebentar, internetnya connection. Oke. Nampak. Oke, udah ada ya? Ada.
Oke, kita klik. Bisa dimulai. Siap. Bentar deh, kok nggak mau gerak nih. Nah, udah mulai muter ya. Oke. Kayak jackpot ya. Iya, kayak jackpot. Jangan ada yang masang ya. SMR ya. Yang pertama SMR. Ada polisi soalnya. Lanjut. Besar kecil, no? Besar. Itu yang pertama SMR. Kita lanjut ke yang kedua. Pas sudah dicatat, Cigian? Ya udah, nanti di-share. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada PT. Ya, lanjut. Izin, Kak. Kak, Iya, boleh. untuk JKB-nya itu kan kemarin ada 2, PJKB sama Judo Ketika Blora. Lah itu kodenya sama gimana ya, Kak? Beda ini kok. Kemarin saya lihat kodenya sama JKB gitu. Oh, Mungkin itu dari klubnya Cigian bisa menjelaskan. kategorinya apa ya, Mas? Kode mono. Oh, ya JKB 1 lagi adanya di itu kok, di Junokata PJKB. Jadi Oh yang di gitu ya, Kodomo siap. itu Terima kasih. kayaknya yang ini deh. Ya. Terima kasih, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini yang ketiga. Udah kelihatan nih. Jakarta. RT. Kopi dulu, Den. Iya, jangan lupa ngopi. Kita lanjut lagi ya. Ada CJT, mulai Judo Club Cijantung. Lanjut. Sebenarnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama saja ini. Semuanya deg-degan kok. Nggak ada bedanya. 5 finalnya aja yang beda. 5 tim yang final aja yang baru deg-degan. Ini yang deg-degan siapa? Kenapa kita yang deg-degan, atlet yang enggak? Sama nih, aku juga muternya deg-degan nih. Kita lanjut ya. Udah ada 5 tadi, ini yang ke-6. Jadi semuanya deg-degan karena sudah hampir 1 tahun kita tidak bertanding. Bener sih. Udah lama deg-degan, jadi nggak siap deg-degan. Panci, KPN-nya ketinggian tuh KPN-nya. Lanjut. Masuk grup 2 ya, MJC. Silakan dilanjut. Selanjutnya MJC. Ini grup 2 ya, Ci ya? Ya, ini sudah lanjut ke grup 2. Oke. Kita lanjut lagi. Ini maaf ya kalau misalnya kurang profesional. Nggak apa-apa, Erlina, namanya baru sama-sama pertama mengalami hal seperti ini. Iya, siap. Selanjutnya ada PDJ. Siap, lanjut PDJ. Lanjut.
PJKB, ini PJKB ya? JKB, ini kayaknya yang tadi deh, bukan PJKB. Nanti saya ini deh, perbaiki yang ini. Udah ya, lanjut lagi. Tapi tahun ini nggak ada tari-tariannya PWT. lagi, Bro. PWT tadi udah di grup 1, kayaknya belum kehapus deh. Oh, udah. Oh, Udah PWT tadi di grup udah. 1. Oke, siap. Diulang berarti. Puterin lagi. JC. MJC udah juga ya? Udah, iya. Tadi Ya, padahal hapus. Tadi udah. di sini. Udah dihapus tapi masih ada. Ini kayaknya dari sananya deh. Gak apa-apa, nanti yang belum ketemu aja. Oke, siap. Udah JWG, Judowaza Gombong. JWG. Ya, lanjut. Oke, aman ya. Lanjut. Ada CTJ. Sudah. Oh, sudah. Iya. PDG juga udah ya? Ya udah, lanjut aja berarti. Sampai ada yang belum ketemu aja. Ya, padahal udah dihapus isinya, tapi nggak tahu udah kenapa. JCP. JCP belum. Oke, JCP ya. Belum. Belum. Oke. Sekarang masuk ke grup 3. Grup 3, oke. CLBK belum deh. CLBK itu beda server. JWG sudah. JWG sudah, oke. SMR. SMR sudah. Oh, sudah. MJC sudah juga ya? Iya. Gimana nih? Aku bolak-balik. Iya, nggak tahu nih padahal udah dihapus di sininya. Oh, ini sisanya aja berarti nih, yang 5 ini. Oh, gitu. Iya, menghemat waktu. Ini kan saya tampilin sebentar ya. Nah, ini kan kita ada 15 peserta Kodomo Nokata. Nah, ini tadi sudah ada grup 1, grup 2, yang grup 3 berarti sisanya aja lah ya. Biar menghemat waktu. Oke, berarti kita bisa lanjut. Oke, lanjut kita ke Nangenokata dulu atau Junokata dulu? Izin disebutin yang grup 3-nya, yang sisanya mana aja ya? Oh iya. Ya, boleh Cidian disebutin. Sebentar ya, saya berarti harus buka lagi. Nanti setelah ini bisa nggak? Soalnya saya juga harus ngerekap ulang. Saya nggak standby ini sih. Nanti setelah ini saya Di grup umumin aja ya. Di grup aja di share lagi. Oke. Oke, baik. Berarti selanjutnya kita ke Nangenokata dulu. Nangenokata ya. Oke, sebentar masih loading. Udah ada? Ada. Oke. Kita langsung putar ya.
Grup 1 ada SBJ. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Lanjut ada BSP. Ya, BSP. Yang ketiga. Apa lagi? Sama DKI apa yang tadi udah? Apa ini? Di sini. Ada JTK. Tempatnya juga apa? JTK. Keempat. PJG. Apa juga? PGJ. Maaf kebalik. Itu udah grup satu lagi ya, grup 1 ya? Iya. Ada PSR. Masuk grup 2 ya. Masuk grup 2, oke. Kita putar lagi. N11 SMK Negeri Jakarta. Nih. Lanjut. PJB. PJB. Ya, lanjut lagi. UGM. Ini nggak kecepatan kan ya? Enggak. Oke. Ya, lanjut lagi, keempat. PPA. Papua. PPA. Lanjut yang kelima. Asem. Ya. Berarti ini grup 3 sisanya ya? Nggak apa-apa, ini kalau lancar ini aja jadi urutan nanti. Oh gitu. Sih, Oh oke. videonya. Iya, baik. Boleh. Berarti ini masuk grup 3 ya? Iya, grup 3. 4 peserta. PJAD yang bendera. PJAD. Lanjut. Ada PJSI Sulawesi Selatan. SL. Sisa 2. Ya, lanjut. 2 lagi. Denpasar. Dan terakhir Badung ya. Ini Badung ya, bukan Bandung. Iya, Badung. Ini saya tampilin dulu ya. Aduh, Bandung nggak ada ngirim. Nggak ada yang ngirim ya. Bentar ya, di-share dulu. Iya. Nah, ini yang tadi. Ada yang mau foto atau gimana, nanti juga di-share sih. Udah ya? Screenshot bisa. Kita bisa lanjut. Lanjut kah? Lanjut. Lanjut ya. Oke, siap. Kita lanjut ke terakhir ya, Junokata. Udah kelihatan?
Sudah. Oke. Mulai grup 1 ya. Yuk, putar. BDG Yang ya. pertama ada Badung. Ya. Tadi Terus kita lanjut ke yang kedua. Ada PSR, seruan. Yang kedua apa? Lanjut ketiga, PSR. PSR yang kedua ya? Iya, yang kedua. Lanjut. Yang ketiga ada dasar, DPS. Lanjut. Ya, 3 DPS. Oke, kita keempat ya. Kita lanjut keempat. Ada PGP. Ya, kita lanjut ke yang kelima ya. Grup Ya. 1. Ada Sulawesi Selatan, SSL. Lanjut ke grup 2. Grup 2 ini 6 Lanjut ke grup peserta. 2. Karena Junokata ada Grup 2, 14 peserta. Oke. Ada Semanor Jatim. Lanjut. Lanjut yang kedua. Ada DIY, PJSI DIY. Iya, lanjut. Lanjut. Yang ketiga di grup 2. Ada BSP. BSP. Iya, lanjut yang keempat. Ada Neo Judo Club. Ya, NJC. Iya, yang kelima. Ada JKB. JKB. Yang Blora ini ya. Oh, yang ini tadi ya. Sama. Lanjut. Iya, ini lanjut ke yang 6 ya di grup 2. Iya. Ada PPA Papua. Lanjut ke grup 3 urutannya. Lanjut grup 3 urutannya yang pertama. Ada Karangasem. KRM. Iya. Lanjut urutan 2. Ada PGJ. PGJ. Iya. Yang ketiga. Ada JTK. JTK. Yang keempat. SBJ. Ada SBJ. Ya, dan yang terakhir ada KJC. Kings Judo Club. Oke.
Ini itu untuk undiannya. Lebih lanjutnya bisa Cigian jelaskan lagi. Ya. Jadi ini undian ini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini contoh Junokata grup 1. Grup 1 ini penjuriannya hari pertama, nanti jadwal sudah keluar, para official atau peserta yang mau akses Zoom, penilaian juri boleh, tapi hanya boleh di grup ini aja yang masuk ke Zoom-nya. Dan selanjutnya untuk hari kedua dan hari ketiga. Itu jadi dalam satu hari ada penjurian 3 kategori. Serentak, nanti jamnya atau infonya kita kabarin lagi. Kita susun ulang. Gitu. Itu aja dari saya. Baik, apakah ada pertanyaan mungkin dari perwakilan peserta atau Pemprov? Ya nih. Hasilnya Ya, bisa Pak. disampaikan via WA enggak? Gimana? Pak? Hasilnya disampaikan via WA. Oh iya, nanti di grup. Di grup, jadi udah saya share. Oke. Ya nih. Ya. Mungkin perlu disampaikan kali ya, itu penilaiannya 5 besar diambil dari 3 grup semua kan? Oh iya, itu jadi nanti nilai tertinggi, 5 tertinggi. Dari Jadi semuanya. iya, jadi mungkin ya contoh grup 1 dia tertinggi, cuman di grup 2, 3 dia kalah nih di grup 1 semua nilainya. Ya tetap nggak masuk. Jadi kita sebenarnya cuma ngambil dari 5 nilai terbesar di antara semuanya. Gitu. Jadi grup 1, 2, 3 itu hanya pembagian hari penilaian ya. Ya, penilaian aja. Takutnya nanti salah dimengerti, diambil 2 besar di grup 1, 2 besar di grup 2, terus itu berlanjut terus sampai final. Padahal 5 nilai tertinggi dari semuanya, dari 5 tim. Iya, betul. Begitu. Terima kasih Bang Judo. Jadi nungguin nilai tiap hari deg-degan. Ya, mungkin untuk jam 10 pagi ya nanti diakses Zoom. Gimana sih? Sementara ini sih kita jadwal mau jam 10 pagi, jadi dimohon waktunya sekitar 1 jam maksimal ya. Nggak lama-lama kan, 5 video. Kecuali mungkin Nagenokata Junokata ya, 10 video ya. Iya, Jadinya 10 video. Ya, jadi dimohon waktunya. Untuk jam mungkin nanti kita pakainya WIB semua ya. Ya, nanti pengumuman ditulisin waktu Indonesia Barat semua. Oke, baik. Iya nih. Iya. Mekanisme penilaiannya pada hari H-nya itu, umpamanya grup 1, kan ada 5 tim. Itu apakah habis dilakukan nonton video tim pertama langsung nilainya dikeluarkan atau tunggu 5-5-nya selesai semua baru nilai dikeluarkan semua? Oh, jadi untuk teknis itu contoh peserta A, dia sudah tampil videonya, juri dikasih waktu sebentar, udah gitu langsung angkat skornya sih, nilainya. Ya, jadi official langsung bisa semua lihat ya? Ya, jadi langsung bisa lihat, lagian juga ini direkam, nanti diupload juga di Instagram TV-nya Jakarta Open. Jadi penilaian tidak ditunda, langsung setelah video diputar, langsung nilai keluar. Setelah video diputar, langsung nilai keluar. Seperti itu ya? Ya, betul. Seperti penjurian normal, cuma ini kan via virtual aja. Mohon izin, untuk pengumpulan video belum ada kepastiannya, mau dikirim via apa? Kita antara 2 sih, antara email sama Google Form lagi. Oke, baik. Antara Karena 2 itu berkaitan aja dengan sih. kapasitas.
berkaitan dengan limit kapasitas pengiriman durasi. Limitnya sih batasnya 1 giga per kali kirim. Cuma kalau bisa jangan gede-gede. Soalnya kita nyimpan videonya juga. Nanti takut yang lain nggak dapat kepenuhan. Soalnya storage kita juga cuma 100 giga gitu sih. Siap. Mohon izin nanti di-share di grup Ya, untuk siap. kepastiannya. Mbak, izin Mbak. Ya. Tadi maaf saya ketinggalan sebentar. Saya mau tanya apakah kalau Kodomo itu pakai waktu nggak ya untuk ininya pelaksanaannya? Juri Kodomo mungkin Senselita atau bisa dibantu yang lain untuk ini masalah waktu Kodomo no kata. Bisa diulang Bang Denny pertanyaannya? Limit satu video ya? Untuk pelaksanaan satu kata, misalnya kan Kodomo 4 itu, Kodomo 4 dan Kodomo 3. Nah, Kodomo 4 itu dan Kodomo 3 itu apakah diberi rentang waktu misalnya satu Kodomo itu harus selesai dalam waktu 1 menit misalnya kan? Apakah seperti itu atau misalnya karena kan jalannya di situ misalnya ada yang jalannya lambat-lambat, mungkin pesertanya ada jalannya yang cepat-cepat atau seperti apa, yang terburu-buru atau seperti gimana? Apakah pakai waktu atau tidak gitu? Juri Kodomo no kata bisa bantu dijawab? Is. Ya. Untuk Kodomo no kata tidak ada waktu Pak, yang penting urutannya sesuai sama yang di YouTube gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Berarti video bisa putus ya? Setelah Kodomo no kata 4 selesai, putus, nanti disambung lagi di videonya langsung Kodomo no kata 3. Cuma jedahnya bebas. Jedahnya bebas. Jadi nggak langsung full nyambung ya? Tidak terlalu lama tapi Sensei. Paling gimana Is? Sorry, bisa diulang? Untuk Kodomo no 4 dan dilanjut 3, Kodomo no 4 selesai, itu kemungkinan keluar lagi ya, keluar matras ya? Ya. Nanti jeda misalkan sampai 5 menit saja, nanti langsung masuk Kodomo no kata 3 lagi gitu. Oh, berarti dikasih rentang istirahat ya? Ya. Oh ya Bang Denny tadi mungkin infonya Kodomo no katanya 4 dulu baru 3 ya urutannya. Iya, 4 dulu baru 3. Ya, oke. Ya, nanti sheet scoringnya saya share di grup juga, jadi kurang lebih tahu urutannya. Diikutin aja scoring sheet-nya nanti ya. Ya, ada lagi mungkin? Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada pertanyaan lagi? Udah jelas mungkin kayaknya ya. Nanti untuk semua info apapun itu nanti bakal di-share di sosmednya Jakarta Open, baik di Instagram, di Facebook, atau di grup WA. Nanti pasti bakal diinfoin semua hasil hari ini dan segala macamnya. Terus jangan lupa mau ngasih tahu, jangan lupa follow Instagramnya Jakarta Open. Nanti di sana bakal ada info-info selanjutnya tentang kejuaraan virtual ini. Terus atau ada tambahan mungkin dari panitia atau dari juri? Kalau misalnya ada tambahan, boleh disampaikan. Mungkin juri bisa menjelaskan kalau ada kemungkinan nilai itu sama, bagaimana gitu loh. Nilai kemungkinan nilai sama kan pasti ada nih soalnya.
boleh minta tolong jurinya menjelaskan soal hal-hal seperti ini? Ya, Kalau untuk mungkin Sensei Nano. Nage no Kata dan Yuno Kata kalau nilainya sama itu ada juara bersama. Pengetahuan saya. Misalnya nilainya untuk di final atau di mana ada juara bersama. Atau untuk babak penyisian mereka diadu kembali. Terima kasih. Oke, thank you. Saya Bambang, berarti jelas ya. Jadi namanya penilaian ini pasti ada kemungkinan nilai yang sama dan kemungkinan ada juara bersama jadinya. Ya, betul. Oke, thank you. Oke, dari Cigian mungkin ada tambahan lagi? Dari saya Ciana cukup sih mungkin. bagian teknis pertandingan. Mungkin untuk yang lain. Oh, kita foto bersama kali ya. Nanti ini buat di apa? Instagram. Ya, Kalau kita, yang foto tanya bersama. ada boleh ditomboli dulu sebentar. Herlina kita tolong dikondak. Oh, mungkin Dian. Ya, kita memperkenalkan diri aja dulu nih. Panitianya satu-satu. Oh. Ya, jadi ketua kegiatan ini adalah Ibu Linia. Ibu Linia. Kemudian siap. Ibu Clivia ini. Kemudian ada Gian ini bagian teknik dengan Sensei Judo Nempung. Ini Mbak Herlina. Ini bagian MC dan bagian yang bikin-bikin ini nih. Ya. Sosial bikin media. kreatif sosial ya, sosmed ya. Sosmed. Kemudian ada apa lagi ya? Sama lo. Tar dulu. Ada Samsul. Samsul masih ada nggak Samsul? Oh ya, webinar boleh Samsul ini promosiin lagi kali. Bagian webinar ya. Kemudian saya sendiri, saya ya penasehat, terus ada Sensei Cornelis di sini juga sebagai penasehat. Ya, kalau juri tadi sudah diperkenalkan. Tim Ini doa ada Pak Ai di sini juga yang sangat mensupport kegiatan ini dari Pengprov. Ya, terima kasih Pak Ai. Terima kasih Bu Diana. Siapa lagi ya? Ya, kayaknya ini tim kecil kita. Mungkin kalau nanti ada tim IT, kita masih meraba-raba untuk tim IT-nya nanti untuk pelaksanaan ininya. Nari-narinya belum. Hah? Tim Ya? nari-narinya belum. Oh iya. Tim nari-nari kalau Jakarta Open-nya di kejuaraan perorangan ada tim nari-nari. Kalau di sini suruh gua nari-nari depan layar. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika kejuaraan ini kita laksanakan dengan sangat sederhana, tapi mudah-mudahan bisa membangkitkan rasa deg-degan ya yang sudah hilang selama beberapa bulan ini dari kegiatan kita semuanya. Ya. Kemudian Sensei Samsul, mana Samsul? Samsul, oh udah ngawasin latihan kayaknya. Ya, udah nggak ada, Cik. Ya, udah ngawasin latihan. Jadi mungkin saya ingatkan sekali lagi, sebelum tanggal 28 sebelum final Kodomo, kita akan mengadakan webinar mungkin selama 3 jam yang isinya nanti akan diisi oleh psikolog dari ini psikolog memang semuanya teman-teman kita
dari APMOI, psikolog dari POPB. Kemudian akan ada mengenai program latihan itu dari Bapak Abi Hasbullah. Beliau adalah pemegang SC pada saat SEA Games berapa ya? 2 waktu yang lalu lah. Yang Indonesia mulai jadi juara umum lagi. 2 kali dia megang SEA Games. Ya. Jadi judulnya adalah bagaimana mensiasati program latihan pada saat New Era. Itu saja, mudah-mudahan bisa daftar juga melalui link ya. Iya, nanti di share lagi. Iya, nanti di share lagi ya. Oke, itu saja. Gimana Gian? Mau ditutup atau gimana? Kita foto dulu. Foto. Yang kameranya di hide boleh dimunculin dulu mukanya yang ganteng-ganteng dan keren-keren. Cantik-cantik. Sekali lagi terima kasih ya. Untuk sensei-sensei, adik-adik, kakak-kakak, semuanya. Saya udah cantik kan, Jan? Oke, saya foto dulu ya, jangan bergerak. Ini masih ada yang Bang Denny tadi ada suaranya mau foto dulu nggak, Denny Bang? nggak muat. Nggak muat di layar. Oh. Mukanya Bang, ayo Muat di layar. keluarin Balita, Sensei Joko, Om Julius, ini Pengkap Badung ya, Mas Topan. Oke, kita mulai ya, ditunggu. Senyum. Siap. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Sekali lagi. Banyak amat. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Silakan, Herlina. Mbak Bia mau ngomong nggak? Mbak Bia dari tadi diem aja, Mbak Bia. Ya, mungkin ada tambahan dari Civia. Ini kunci ini yang megang kunci nih. Kalau yang megang kunci nggak ada, bilang nggak jadi nih kita. Apa kunci apa? Ya kunci kegiatan lah. Oh, lagi di jalan, oke. Terima kasih semuanya. Something lagi deh, besar. Iya. So, kita close untuk TM ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di technical meeting ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan teknis karena ya kita baru pertama kali, jadi harap dimaklum. Terus mau ngasih tahu juga semua hasil dari technical meeting ini bakal di-share di sosmednya Jakarta Open, baik di Instagram, di WA Group, ataupun di Facebook. Terus jangan lupa follow Instagramnya Jakarta Open untuk bisa lebih tahu info-info selanjutnya. Dan sampai jumpa di pertandingan virtual nanti. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih semua panitia. Thank you semua. Thank you semua. Terima kasih. Bye. Thank you. Semangat. Terima kasih para juri. Leave meeting. Leave meeting now. Bye. Leave meeting. Bye. Bye. Iya, bye. Tutup.